algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal, yaitu maksimum atau minimum. Nah, metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel, yaitu tabel simplex, dan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Nah, di sini ada satu contoh kasus, yaitu dengan meminimumkan fungsi tujuan, yaitu min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, di sini ada fungsi kendala sebanyak 3, yaitu fungsi kendala pertama yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang dari atau sama dengan 11. Fungsi kendala yang kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Nah, karena fungsi kendala yang diketahui di sini berbentuk pertidaksamaan, maka kita akan mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, fungsi kendala yang pertama karena dia kurang dari atau sama dengan, maka kita akan menambahkan variabel slack. Nah, jadi fungsi kendala yang pertama menjadi x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua, karena dia lebih besar atau sama dengan, maka kita akan mengurangi variabel surplus. Nah, menjadi S2. Karena variabel surplus ini negatif, maka kita akan menambahkan variabel artifikal yaitu F1. Jadi fungsi kendala ini menjadi min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah f1 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga, dia sudah berbentuk persamaan. Namun karena dia negatif 1, maka ruas kanannya bernilai negatif 1, maka kita mengubahnya ke dalam positif dengan mengalihkan min 1 dengan menambahkan variabel artifikal, sehingga fungsi kendala yang ketiga menjadi min 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Variabel artifikal dalam kendala yaitu r1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Nah, untuk variabel artifikal yang kedua yaitu r2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Baik, setelah kita mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan, sekarang kita akan melakukan perhitungan baris Z, yaitu bentuk persamaan tadi kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, di mana Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah mr1 ditambah mr2. Nah, karena nilai S1 sama S2 0, maka kita akan mengeliminasi S1 sama S2. Maka hasilnya begini. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Sekarang tadi kita sudah mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan. Sekarang kita akan melakukan perhitungan baris Z, yang dimana semua fungsi kendala yang diketahui tadi kita masukkan, yaitu Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah s1 ditambah s2 ditambah mr1 ditambah mr2. Nah, karena nilai s1 sama s2 bernilai 0, maka kita akan mengeliminasi. Nah, kemudian mr1 dan mr2 kita substitusikan menjadi Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m kali 3 ditambah 4x1 ditambah x2 dikurang 2x3 ditambah x2 ditambah m kali 1 kali ditambah 2x1 dikurang x3.
Nah, yang ada di dalam kurung ini yaitu R1 dan R2 tadi, maka kita kalikan dengan nilai M. Menjadi Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3M ditambah 4MX1 dikurang MX2 dikurang 2MX3 ditambah MS2 ditambah M ditambah 2MX1 dikurang MX3. Kemudian kita akan mengelompokkan seperti bagian X1 yaitu min 3 ditambah 6X1 itu diambil dari 4MX1 ditambah 2MX1. Kemudian 1 ditambah 1 itu dari X2. Kemudian dikurang MX2 dari ini X2 ditambah 1 yaitu X3. Kemudian 3MX3 itu dari 2MX3 ditambah MX3. Kemudian MS2 ini dari sini. Kemudian 4M diambil dari 3M ditambah M. Jadi semua variabel ini kita pindahkan ke sisi kiri menjadi Z ditambah 3 dikurang 6X1 dikurang 1 ditambah MX2 dikurang 1 ditambah 3MX3 dikurang MS2 sama dengan 4M. Nah, kemudian karena kita sudah melakukan perhitungan, maka kita masukkan ke dalam tabel simple. Di sini ada variabel dasar yaitu Z, A, B, C, kemudian ada variabel X1, X2, X3, kemudian S1, S2, R1, dan R2, kemudian ada nilai kanannya. Baik teman-teman, setelah kita membuat tabel simplex awal, sekarang kita akan mencari kolom kunci, box kunci, dan angka kunci. Nah, di sini ada variabel dasarnya yaitu X1, X2, dan X3. Sekarang kita akan mencari kolom kunci. Nah, untuk mencari kolom kunci yaitu dengan kolom dengan koefisien Z paling positif. Nah, untuk mencari koefisien positif tersebut, kita akan melakukan perhitungan. Misalkan yang ini kita jadikan 1000 ya. Jadi 6 kali 1000 6000. 3000 dikurang 6000 jadi min 5997. Kemudian untuk X2 min 1 ditambah 1000 yaitu 199. Kemudian X3 min 1 ditambah 3 kali 1000 yaitu 2997. Nah, kita lihat di sini koefisien paling positif yaitu terletak di X3 yaitu 2999. Nah, jadi kolom kuncinya itu ada di S3 ya, S3. Nah, kemudian kita akan mencari nilai indeksnya dengan membagikan nilai kanan bagi kolom kunci. Kolom kuncinya ini ya, 11 bagi 1 yaitu 11, 3 bagi 2 1,5, 1 bagi 1 yaitu 1. Jadi nilai indeksnya ini. Kemudian mencari baris kunci yaitu dengan nilai indeks terendah. Nilai indeks terendah di sini kita lihat ada di angka 1. Ya, baris kuncinya ada terletak di variabel C. Variabel C. Kemudian kita akan mencari angka kunci yaitu dengan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, kita lihat perpotongannya terletak di angka nomor 1.
Teman-teman, setelah kita mencari kunci baris kunci dan angka kunci, selanjutnya kita akan mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya. Nah, untuk mencari baris baru kunci dengan baris lama kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, baris lama kuncinya ada di bagian C ini. Nah, kita baris lama kunci yaitu min 2 dibagi 1. Baris 1 yaitu min 2, 0 dibagi 1 itu 0, 0 dibagi 1 yaitu 0, 0 dibagi 1 yaitu 0, 0 bagi 1 itu 0, 1 bagi 1 1, 1 bagi 1 1. Nah, baris kunci kita sudah temukan, kemudian kita mencari baris baru lainnya dengan baris lama ini. Baris kunci, kemudian angka di kolom kunci baris. Misalkan kita ambil baris lama di sini bagian B yaitu min 4, kemudian angka di kolom kunci baris lama yaitu 2, min 4 dikurang 2, kemudian dikali baris kunci baru yaitu min 2 sama dengan 0. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, itulah cara mencari baris baru kunci dan baris baru. Baik teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai baris baru kunci dan baris baru lainnya, sekarang kita akan melihat hasilnya. Kemudian kita akan melihat apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Nah, cara untuk melihat optimalitas minimasi yaitu semua koefisien yang ada di baris Z atau baris tujuan ini harus lebih kecil dari 0. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang memenuhi di situ cuma X3, S1 dan R1. Kemudian R2 dan S2. Nah, yang tidak memenuhi yaitu X1 dan X2. Berarti tabel ini belum atau masih belum optimal. Nah, tugas kita sekarang yaitu mengoptimalkan nilai-nilai koefisien yang terdapat di baris Z ini. Baik, pada tabel sebelumnya nilai koefisiennya belum optimal, maka kita kembali mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Nah, untuk mencari kolom kunci, kolom dengan koefisien Z paling positif. Ini ada baris Z yaitu X1, X2 dan seterusnya. Nilai yang paling positif yaitu X2. Kenapa? Karena misalkan ini tadi 1000, jadi min 1 ditambah 1000 bernilai 999. Maka X2 kita jadikan sebagai kolom kuncinya. Nah, kemudian kita mencari nilai indeksnya yaitu dengan menilai kanan dibagi kolom kunci. Kolom kunci ini. Nah, 10 bagi min 2 yaitu min 5, 1 bagi 1 yaitu 1, kemudian 1 dibagi 0 yaitu tidak terdefinisi. Nah, kemudian mencari baris kunci yaitu dengan nilai indeks terendah. Nah, kita di sini melihat nilai indeks terendahnya yaitu 1, maka baris B merupakan baris kuncinya. Kemudian angka kunci yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci terletak pada angka 1. Nah, kemudian kita mencari baris baru kuncinya yaitu dengan baris lama kunci dibagi angka kunci. Baris lama kunci bagi angka kunci yaitu 1 bagi 0 bagi 1 yaitu 0, kemudian 0 bagi 1 0, 0 bagi 1 bernilai 0 dan seterusnya. Kemudian kita mencari baris baru lainnya yaitu dengan baris lama dikurang angka di kolom kunci baris lama dikali baris kunci baru. Baris lamanya kita ambil contoh di baris A yaitu 3 baris lama 3
kemudian angka di kolom kunci baris lama yaitu min 2, baris kunci baru yaitu 0, 3 dikurang min 2 kali 0 yaitu bernilai 3. Begitu seterusnya cara mencari baris baru lainnya. Baik, setelah kita menemukan baris kunci, kolom kunci, angka kunci, dan sebagainya, kita akan melihat apakah nilainya sudah optimal atau belum. Nah, di sini syarat sebelumnya yaitu semua koefisien di baris Z harus lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat baris Z-nya. Di sini masih terdapat nilai 1, berarti ini masih belum optimal. Nah, dengan begitu kita akan mencari kembali kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya dengan cara kolom kunci dengan koefisien Z paling positif. Nah, kita lihat barisnya di sini paling positif yaitu 1. Jadi itu adalah kolom kuncinya. Kemudian kita mencari nilai indeksnya, yaitu dengan membagi nilai kanan bagi kolom kunci, yaitu 12 bagi 3 yaitu 4, 1 bagi 0 tidak terdefinisi, kemudian 1 bagi min 2 yaitu min 0,5. Itu adalah nilai indeksnya. Kemudian mencari baris kunci yaitu indeks terkecil. Kita lihat indeks terkecilnya di sini yang bernilai positif, yaitu ada terletak di baris A. Baris A itu merupakan baris kuncinya. Kemudian kita mencari angka kuncinya, yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, kita lihat perpotongannya di sini ada di baris A yang bernilai 3. Itu merupakan angka kuncinya. Kemudian kita mencari baris baru kunci, yaitu baris lama kunci dibagi angka kunci. Baris lama kunci yaitu 3 sini, 3 bagi angka kunci. Angka kuncinya tadi adalah 3, jadi 3 bagi 3 yaitu 1. Begitu juga dengan mencari baris baru kunci lainnya. Kemudian baris baru lainnya, yaitu baris lama dikurang angka di kolom kunci kali baris kunci baru. Baris lamanya yaitu kita ambil di sini baris C, yaitu min 2, kemudian angka di kolom kunci yaitu min 2 juga, kemudian baris kunci 1. Jadi nilainya 0. Nah, itu begitu juga dengan mencari baris baru lainnya. Kemudian setelah kita menemukan baris baru kunci, baris baru lainnya, kita akan melihat apakah ini sudah optimal atau belum. Nah, di sini kita lihat baris Z-nya sudah lebih kecil atau sama dengan 0, maka kita substitusikan ke nilai fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3, kemudian Z sama dengan min 3 kali 4 ditambah 1 tambah 9, kemudian jadi Z sama dengan min 12 tambah 10, kemudian nilainya min 2. Jadi nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Demikian penjelasan dari saya.